Halo semuanya, selamat datang di Resume Pranikah by Yasmin Bintang. Ini akan berisikan tentang pertanyaan dan mungkin bisa menjadi pertimbangan teman-teman sebelum menikah. Isinya banyak, ada kenapa harus nikah, hukumnya, dan lain-lain. So, aku akan membuat resume ini nggak terlalu urut ya. Mungkin ada prioritasnya ternyata di belakang, ada yang di depan gitu. Itu kan tergantung juga dari perspektif. Jadi aku berusaha membuatnya lengkap aja, tapi teman-teman boleh mengurutkannya sendiri. Nah, perspektif aku sebagai peresume di sini lebih ke sudut pandang yang lebih Islamik dan mungkin akan berbeda sama kondisi dan visi misi teman-teman. Pertanyaan yang paling banyak keluar, emang kenapa sih kita tuh mesti nikah? Jadi kalau di Islam memang menikah itu adalah perintah Allah dan sunnahnya Rasulullah. Terus juga di Islam juga salah satu bentuk atau cara untuk menjaga kesucian, terus juga menghindari perbuatan maksiat itu adalah dengan cara menikah. Terus ketika kita menikah, kita akan membangun sebuah keluarga yang lebih islami, menyempurnakan separuh dari agama, dan juga sarana mencapai kebahagiaan dan kedamaian serta untuk memperbanyak umat Islam. Khususnya di sini untuk menyempurnakan agama. Somehow mungkin terdengar sangat keren dan wow, it's too much gitu. Tapi ketika kita menikah, mungkin ketika kita senyum sama pasangan itu bisa jadi dihitung pahala gitu loh. Sesimpel itu, kita ngasih bawain minum, kita masakin makanan. Nah, seperti itulah contohnya. Kenapa sih kita mesti nikah gitu. Dan kalau misalnya nih kita mutusin untuk nggak nikah, itu gimana sih gitu. Kalau based on Islamic reason, itu sebenarnya menikah itu nggak wajib banget gitu. Ada beberapa variasi hukum dalam menikah. Sekiranya ada 5, ada yang wajib banget. Itu wajib kalau misalnya dia emang khawatir kalau misalnya nggak nikah, wah bahaya nih, misalnya orangnya udah deket banget, udah saling kenal banget, kayak apa sih yang ditunggu gitu, yaudah jadinya wajib, ayo nikah gitu. Terus ada juga sunnah, misalnya mungkin dia mampu nih secara fisik, secara finansial, tapi mungkin memang belum ada pasangannya, masih dalam mencari, jadi masih sunnah gitu, masih dalam proses pencarian mungkin dan lain-lain. Terus ada mubah itu artinya boleh. Itu yang misalnya dia tuh nggak terlalu punya dorongan yang kuat untuk menikah, jadi dia ini netral aja gitu, misalnya belum harus, belum gimana gitu. Terus ada juga makruh itu yang misalnya dia tuh mau sih tapi belum mampu nih secara lahir dan batin, misalnya masih banyak ketidakmampuannya, itu jadinya nggak wajib, dia baru makruh aja sampai di situ. Terus juga ada haram ini misalnya emang niatnya buruk, misalnya menikah hanya untuk mendapatkan apa misalnya, atau menikahnya ternyata secara kondisi dia tidak baik, mungkin dia punya masalah dengan mental health, masalah fisik yang mungkin harus membuat dia menunda pernikahan atau lain-lain. Nah, di video ini aku bakal ngebikin pertanyaannya bercabang. Jadi di sini ada 8 sesuai dengan aspek-aspek yang bakal aku tulis di sini. Yang pertama tentang pertanyaan mengenai pasangan. Ini buat kalian yang mau nikah, coba lihat dulu dari segi pasangannya. Misalnya, benar nggak sih pasangan saya ini adalah orang yang tepat untuk saya? Nah, itu membingungkan kan? Nah, caranya ketika kamu nggak tahu apakah dia tepat atau enggak, pertama-tama kamu harus bikin boundaries buat diri sendiri dengan cara membuat kriteria. Nah, di sini aku udah tulis beberapa cara untuk menentukan kriteria pasangan yang personality-nya aja nih, secara orangnya yang kamu suka. Mulai dari tampilan fisik, misalnya wajah, kulit, rambut, dan lain-lain. Cara dia ngobrol sama kamu suka nggak kalau dia ngomongnya kayak gitu? Atau misalnya dia pakai bahasa tertentu, misalnya bahasa daerah tertentu, apakah kendala itu jadi masalah buat kamu atau enggak? Terus cara berpakaian, karena mungkin setelah kalian menikah kalian akan bareng-bareng terus gitu. Kalau misalnya stylenya beda, mungkin kayak remeh ya, tapi mungkin akan lebih baik kalau misalnya kalian satu selera.
lingkungan pergaulannya kayak gimana, dan juga latar belakang ini penting ya, tingkat pendidikannya kayak gimana, keahlian spesifik, misalnya dia tuh sebenarnya bisanya apa, jagonya apa, apakah di olahraga, apakah di bidang eksakta atau mungkin atau apa gitu, kecerdasan emosionalnya seperti apa, tingkat sosial dan ekonominya juga seperti apa, supaya cocok dengan kriteria kamu gitu. Terus kamu juga harus tahu kan siapa pasangan kamu, keluarganya kayak gimana sih dia dididik di keluarganya, terus apakah dia punya rekam jejak kriminal atau semacamnya. Ini tuh biasanya suka kelewat gitu. Makanya kan kalau misalnya kita ngelamar kerja aja butuh SKCK gitu. Tapi mungkin kadang ini nggak kelihatan ya, karena jahat atau tidaknya seseorang tidak selalu ada di catatan kriminal. Terus bahasa cinta yang ia dan kamu miliki, kamu bahasa cintanya apa? Kamu suka nggak kalau misalnya dikasih hadiah? Atau kamu ngerasa lebih dicintai kalau kalian quality time gitu? Itu yang nanti kalian harus cari tahu masing-masing. Bukan cuma tentang pasangan, tapi juga tentang kamu. Karena dalam menikah kalian sama-sama menilai. Terus apa harapan dan impian kamu dan pasangan di masa depan, ini juga penting. Jadi kamu kayak ngeprospek orang, kira-kira kalau sama dia nih cita-cita gue bakal terkabul atau enggak. Kayak gitu lah kira-kira. Next ada pertanyaan-pertanyaan mengenai finansial. Ini finansial ini pasti berhubungannya sama materi ya. Tapi terlepas dari berapa jumlahnya, hal yang paling terpenting dari pengetahuan tentang finansial adalah kesadaran finansial dan pengetahuannya. Jangan sampai duitnya banyak tapi keduanya nggak ada yang melek. Akhirnya apa? Duitnya habis begitu aja. Jadi kalian harus tahu dulu nih, kamu dan pasangan itu penghasilannya dari mana. Karena bisa aja nanti kedepannya jadi masalah. Misalnya, kamu merasa bahwa si pasangan ini mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang kamu anggap kurang serg aja, misalnya tidak halal menurut kamu, menurut prinsip kamu, atau juga sebaliknya gitu. Jadi jangan sampai itu menjadi masalah. Terus gimana nih setelah menikah mau mengatur keuangan seperti apa? Apa sih batasannya gitu? Kalian akan melakukan saving dengan metode seperti apa? Saving and spending ya, of course. Terus apa sih? Apakah ada indikasi yang diperlukan untuk melakukan perjanjian pranikah? FYI, biasanya perjanjian pranikah itu dipakai untuk mengatur keuangan ya biasanya, dan itu biasanya dilakukannya sah secara negara karena dibuat di notaris, jadi benar-benar fix gitu ya, bukan cuman kayak di kertas kosong terus kalian berdua tanda tangan cap jempol, nggak begitu biasanya. Nah, perjanjian pranikah ini biasanya digunakan untuk melindungi masing-masing pasangan dari hutang piutang atau masalah finansial yang berkaitan dengan keuangan pribadi. Misalnya si suami punya usaha, punya perusahaan besar, si perempuan juga punya gitu. Jadi jangan sampai saling campur ketika salah satunya bangkrut, akhirnya yang satu harus nge-backup gitu kan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Terus butuh gak sih punya akun bank sama-sama? Terus gimana sih pandangan tentang hutang piutang, tentang misalnya kalau dari segi keagamaan tentang riba, pendapatan halal, pendapatan haram, itu kayak gimana gitu. Terus pembagian nafkah, tabungan, nah ini penting banget gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini ada contoh-contoh pos-pos keuangan yang udah aku buat, tapi ini tentu disesuaikan dengan tiap keluarga masing-masing, itu beda-beda ya. Misalnya ada tabungan, terus ada dana darurat. Dana darurat itu biasanya tabungan juga, cuman kayak in case of emergency dia boleh banget dipakai. Nah, itu ada ilmu-ilmunya tertentu, biasanya itu misalnya berapa kali dari gaji. Nah, seperti itulah, berapa kali lipat dari gaji jumlahnya ya. Terus nafkah untuk istri itu juga penting ya, karena itu adalah hak untuk istri. Itu tuh nafkah tuh beda ya sama kebutuhan domestik. Jadi nafkah itu emang pure buat dia, buat jajannya, buat apa terserah, yang nggak bercampur sama uang makan, uang listrik, uang air. Itu biasanya kebutuhan domestik. Terus sisihan untuk aset. Mungkin teman-teman berhuni nggak harus langsung beli rumah ya, kan orang ngontrak mungkin per tahun, per 3 bulan, itu juga ada disisihkan ya, supaya nanti ketika harus bayar ada uangnya. Terus kendaraan, entah itu untuk bensinnya, untuk mungkin pergi ke bengkel, nah itu juga perlu disisihkan. Sisihan untuk anak ini juga
penting ya, akikah kalau dalam Islam itu adalah kewajiban orang tua ya untuk melakukan itu ke anak. Terus kalau laki-laki disunat, terus pendidikan, popok, susu dan lain-lain khusus untuk anak tuh misalnya. Lalu entertain, mungkin kita mau liburan keluarga, makan di luar, main ke taman bermain. Terus peruntukan agama, ini juga penting banget, yaitu tadi untuk melek finansial, khususnya teman-teman yang Islam, berarti muamalah Islamnya nih. Kayak zakat, nanti persentasenya berapa sih dari penghasilan, udah kena zakat atau belum. Terus misalnya sedekah itu nggak selalu ke lembaga yang besar ya, mungkin hal-hal yang kecil, misalnya ke tetangga, atau misalnya ke kerabat yang membutuhkan gitu. Terus misalnya disisihkan untuk umroh, haji, kurban dan lain-lain, peruntukan sosial dan lain-lainnya. Intinya keluarga ini tentu saja butuh bensin gitu ya. Salah satu bensin untuk supaya ada kegiatan, ada perputaran gitu, terus sehat gitu adalah finansialnya yang sehat. The next one is pertanyaan mengenai kehidupan sehari-hari. Jadi ini tuh penting banget, tapi banyak orang yang nggak sadar. Kayak misalnya, gimana sih kegiatan pasangan sehari-hari? Kayak dia dari bangun tidur sampai tidur lagi itu seperti apa sih siklusnya? Jam berapa dia bangun, jam berapa dia tidur, itu juga akan menentukan ya ketika nanti kalian menikah. Jangan sampai jadi berantem nih, oh ternyata kamu kerjanya malam hari, atau oh ternyata kamu kalau weekend justru kerja, kalau weekday justru kamu nggak kerja, sedangkan aku kebalikannya, akhirnya kita nggak bisa liburan. Nah kayak gitu. Terus apa sih kegiatan pasangan ketika senggang? Misalnya ketika dia senggang ternyata dia nggak punya hobi apa-apa, atau justru dia punya hobi-hobi tertentu, mancing, ikut klub motor, main tenis, main badminton sama teman-teman, atau ikut organisasi tertentu, komunitas-komunitas tertentu yang mungkin entah itu berbayar atau enggak, kegiatan khusus lainnya. Nah itu gimana? Terus habis itu juga pekerjaan domestik dia gimana di rumah tangga, apalagi skill survival-nya, mau itu laki-laki, mau itu perempuan, harus punya skill survive-nya. Misalnya memasak, beres-beres, intinya itu sih, masak, beres-beres, dan intinya mengurus diri sendiri lah. Jangan sampai ketika misalnya salah satu, misalnya pasangan nggak bisa masak, nggak bisa memfasilitasi untuk itu, akhirnya si pasangan satunya jadi useless, jadi ngerasa nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sedangkan yang namanya berpasangan, kita harus saling, dan harus saling bisa nge-backup satu sama lain gitu. Apa sih ekspektasi pasangan mengenai peran gender dalam pernikahan? Jangan-jangan suami berharap si istri bisa melakukan semua pekerjaan tanpa ada bantuan dia gitu. Atau kebalikannya, si istri juga berpikir bahwa yaudah deh, gue aja yang kerjain semua, lu duduk aja, aku tinggal melayani kamu gini gitu. Akhirnya jadinya nggak imbang, jadinya capek, ada yang merasa nggak adil dan lain-lain. Nah, kenapa sih tahu hobi pasangan itu penting? Karena yang namanya hobi, kegiatan, interest atau apapun itu ya, misalnya kolektor mainan gitu kan, suka aja koleksi mainan atau koleksi barang-barang K-popers atau boneka atau apa, atau baju gitu, koleksi tertentu gitu ya, karena itu akan menghabiskan banyak waktu luang, lalu juga akan spending a lot of money ya. Jadi bisa aja orang cerai gara-gara waktu luangnya nggak ada, karena misalnya si laki-lakinya kebanyakan mancing, atau si perempuannya banyak ngabisin uang untuk beli tas-tas gitu, karena dia ternyata suka mengkoleksi misalnya. Intinya karakter dan kebiasaan ini tuh nggak terjadi dalam satu malam. Pasti karakter ini terbentuk karena banyak faktor lingkungan, apa yang dia suka, terus misalnya apalagi, intinya by proses dan by waktu gitu. Jangan berharap pasangan kita berubah hanya karena dalam satu pernikahan gitu, dalam satu ikatan pernikahan tring berubah. Jangan sampai kita tuh expectationnya kayak gitu. Terus ada pertanyaan mengenai anak. Nah, namanya berkeluarga itu biasanya kita mengharapkan anak. Tapi coba tanya dulu sama pasangan, apakah setelah menikah mereka tuh tipe yang seperti apa? Mau punya anak banyak mungkin, atau mungkin golongan child free. Dalam Islam sendiri memang punya anak ini salah satu anjuran gitu kan. Tapi ada beberapa kondisi yang akhirnya membuat
harus child free, misalnya masalah kesehatan, terus masalah infertilitas, atau masalah-masalah lainnya yang mungkin setiap individu itu beda-beda ya. Terus misalnya waktu yang tepat untuk memiliki anaknya tuh kapan gitu. Nggak semua pasangan setelah menikah mau langsung punya anak. Mungkin ada beberapa yang menunda untuk misalnya pendidikan, atau mungkin karena ada deadline tertentu dari aspek kehidupan yang lain gitu. Terus habis itu gimana sih pembagian peran pengasuhannya? Jangan sampai cuman dibebankan ke salah satu peran orang tua aja. Karena yang namanya anak tumbuh di dalam keluarga, artinya ada ayah dan ibu di sana yang mendidik mereka. Terus metodenya seperti apa? Terus ekspektasi kamu dan pasangan terhadap kepemilikan anak. Kamu berharap apa sih dari kamu punya anak? Apakah mungkin kamu berharap sesuatu yang lebih gitu atau seperti apa? Dan jangan sampai ekspektasi itu jadi bencana untuk rumah tangga kamu. Ada beberapa hal-hal yang biasanya harus di-highlight ya, tapi terlupakan gitu ketika kita mendidik anak, khususnya untuk teman-teman yang berlatar belakang Islam. Salah satunya adalah mengenalkan fitrahnya. Wow, di dunia sekarang yang dimana laki-laki berpenampilan seperti perempuan dan kebalikannya, rasanya menumbuhkan fitrah siapa laki-laki dan siapa perempuan ini harus dimulai dari keluarga. Jadi kita harus menanamkan akidah, tugas dan peran laki-laki dan perempuan itu seperti apa. Misalnya memfasilitasi dengan pakaian yang sesuai dengan gendernya. Terus misalnya kalau kita punya 2 anak nih, laki-laki sama perempuan, usahakan punya 1 selimut masing-masing, jangan sampai bercampur. Terus misalnya kalau dimandiin ya satu-satu gitu. Jadi kita menumbuhkan rasa malu, kita berusaha sebaik mungkin untuk memberikan boundaries dan rasa nyaman itu dimulai dari rumah. Next, tentang agama. Nah, mengenai agama dan nilai-nilai, kita akan menganggap bahwa peran suami dan istri di sini dua-duanya menganut agama Islam ya. Tapi kan tentu kadang ada yang cara beribadahnya itu berbeda gitu. Jadi kita lihat dulu apakah kita punya tata cara beribadah yang sama gitu secara prinsipnya. Terus seberapa besar sih komitmen kamu dan pasangan kamu dalam beribadah? Misalnya sholat 5 waktu nggak nih? Misalnya nggak minum yang memabukkan atau yang diharamkan deh, menutup auratnya segimana gitu. Dan misalnya kamu tahu kalau perempuan kamu ini tidak berhijab, sedangkan menurut kamu dan kriteria kamu pengen punya pasangan yang berhijab. Apakah kamu bisa mentoleransi itu? Atau apakah justru pasangan kamu mau nih setelah menikah, setelah memahami dan mungkin menerima masukan, akhirnya oh iya deh saya menutup aurat. Nah, itu adalah beberapa hal yang kadang remeh, tapi itu bisa menjadi sesuatu hal yang besar ya. Terus, apakah kamu dan pasangan punya peran khusus dalam menyebarkan agama di masyarakat? Misalnya, ternyata si pasangan kita ini anak ustadz, atau mungkin dia sendiri ustadznya, atau mungkin dia ini menyebarkan agama atau berdakwah dengan cara-cara tertentu. Misalnya, menjadi volunteer sampai ke pelosok-pelosok gitu. Itu kan juga butuh izin dari pasangan ya nanti di kemudian hari gitu. Apakah kamu mau mentoleransi itu gitu? Apakah cara merayakan hari besarnya sama? Ada beberapa ketika merayakan hari besar ternyata harinya berbeda gitu. Misalnya yang satu Sabtu, yang satu Minggu gitu, atau Rabu terus dia Kamis gitu. Jadi perbedaan kalender misalnya gitu. Terus bagaimana cara merayakannya sama atau tidak? Nah, terus gimana sih pemahaman kamu dan pasangan mengenai implementasi ilmu agama dalam rumah tangga? Itu jawabannya akan sangat melebar ya. Jadi harus didalami sesuai dengan subjektif lah. Terus, apakah ada capaian atau target dari segi agama yang ingin dicapai bersama setelah menikah? Misalnya, setelah nikah kita sama-sama menghafal Quran yuk gitu. Kalau misalnya cuma dari satu orang aja, rasanya mungkin nanti pernikahannya jadi buyar karena ekspektasinya berubah. Kamu pengennya begitu, tapi pasangan ternyata nggak terlalu setuju gitu. Atau kita ini yuk kita nabung, pokoknya 2 tahun setelah ini kita umroh misalnya kayak gitu. Atau jangan-jangan ternyata pasangannya jadi nggak setuju karena menurut dia punya hal-hal lain yang mau dia capai dalam waktu 2 tahun itu dan membutuhkan jatah finansial yang besar juga misalnya. Ada beberapa list ilmu
agama yang mungkin baiknya diketahui ya untuk teman-teman yang akan menikah. Yang pertama, kalian teman-teman harus banyak belajar tentang fitrah laki-laki dan perempuan. Tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, khususnya ketika mereka sudah menjadi suami dan istri. Suami itu misalnya harus jadi pelindung, harus menjadi sebagai pemberi nafkah, harus mengajari istri gini-gini. Istri itu misalnya fitrahnya taat kepada suami dan lain-lain. Terus mengetahui batasan mahram, silsilah keluarga dan lain-lain. Ini supaya kita tahu ya, si perempuan ini walinya siapa. Karena banyak sekali pernikahan-pernikahan yang akhirnya tidak sah karena ternyata wali yang hadir ketika menikah bukanlah wali yang sah gitu ya secara agama. Terus dengan mengetahui silsilah keluarga, kita juga bisa tahu kita itu bisa menikah dengan siapa. Misalnya bisa menikah dengan sepupu, bisa menikah dengan siapa gitu. Kita juga jadi tahu ketika di rumah lagi ngumpul keluarga besar, batasan aurat kita itu kepada siapa saja sih. Juga pembagian waris, ini penting banget dan panjang penjelasannya. Pengelolaan keuangan, hukum muamalah, dan juga ilmu waris. Sama ya kayak tadi, intinya tentang finansial, terus juga hukum muamalah, bermuamalahnya secara islami tentu saja, terus juga ilmu waris. Terus ilmu tentang syarat atau rukun menikah, hal yang membatalkan pernikahan, syarat talak, cara rujuk, dan lain-lain. Terus juga tata cara bercampur dengan pasangan dan hal yang tidak boleh, hal-hal tentang gimana bersenggama yang baik, terus juga tata cara bersuci. Semuanya ada ilmunya, dan pastikan bahwa ilmu itu teman-teman petik dari sumber yang paling baik gitu. Jangan sampai kita asal nyomot ilmu dan akhirnya kita tersesat. Finansial, berkehidupan, semuanya itu akan sejalan dengan karir ya. Jadi kalian harus tahu dulu nih sebelum menikah, apa sih karir pribadi yang ingin dicapai kamu dan pasangan. Kamu sendiri pengennya apa? Pasangan sendiri pengennya apa gitu. Terus apakah karir pasangan bisa mengganggu atau merubah rencana karir pribadi? Misalnya ternyata pasangan kamu adalah PNS yang akan bertugas di pulau mana gitu, sedangkan kamu adalah seorang guru teladan di daerah tersebut gitu. Akhirnya salah satu dari kalian harus berkorban gitu, sedangkan kalian gak mau LDM. Nah itu penting untuk diketahui ya. Terus apakah karir masing-masing bisa berkolaborasi agar keduanya tercapai? Kira-kira bisa nggak ya kita berdua duet misalnya, karena si laki-laki arsitek, perempuannya desain interior. Oh ternyata bisa, akan lebih mudah dan saling membantu dan menguntungkan. Meskipun berkolaborasi itu tidak selalu bentuknya kerjasama ya, bisa kerjasama secara profesional gitu ya, tapi bisa juga dengan saling support, saling bantu, intinya saling memahami lah. Terus apakah kita mendukung karir masing-masing gitu. Misalnya ternyata si laki-laki pengen jadi gamers, sedangkan si perempuannya nggak mau punya pasangan yang gamers. Gimana tuh kira-kira? Terus apakah kamu mau berkorban untuk membantu karir pasangan? Dan seberapa besar pengorbanan itu? Misalnya ternyata si perempuan ini pengen jadi desainer pakaian yang membutuhkan uang untuk membuka konveksi. Apakah mau laki-lakinya membantu si perempuan untuk mencapai karir itu? Ya kan? Terus juga tentang pandangan pasangan mengenai bekerja setelah memiliki anak. Kalau misalnya udah punya anak, udah punya prioritas yang lain, gimana nih karirnya? Itu juga penting ya. Terus batasan apa sih dalam mencapai karir pasangan yang kamu punya kriteria gitu. Misalnya aku nggak mau deh kalau punya pasangan yang harus pindah pulau. Aku nggak mau deh punya pasangan yang misalnya dia kerjanya harus outdoor terus misalnya. Pengennya pasangannya yang indoor terus, misalnya di kantor atau di mana gitu, atau kebalikannya ya. Terus misalnya gimana nih kalau misalnya si pencari nafkah utama ini nggak bekerja? Misalnya si laki-lakinya terkena PHK, mengalami gangguan kesehatan, bangkrut, dan lain-lain. Itu super penting. Tapi karir pasangan itu meskipun ya kehidupan siapa yang tahu gitu kan, potensi karir pasangan itu bisa dilihat dari latar pendidikan, minat, serta kesempatan yang mungkin diraih olehnya. Misalnya dia latarnya itu memang di sekolah kedinasan, ya paling mungkin kan pasti dia jadi PNS. Kayak gimana sih kehidupan PNS itu? Terus misalnya ada juga yang misalnya dia latar pendidikannya itu di politik,
ya seperti apa kira-kira ke depannya gitu. Pasti ada bayangan, meskipun banyak juga orang yang keluar jalur dari latar pendidikannya. Terus tiap karir bisa dilihat kemungkinan resikonya secara jenjang, kesehatan, pemasukan, jarak, dan lain-lain. Tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa profesi punya range gaji atau pemasukan yang lebih besar atau lebih kecil dari rata-rata. Lalu juga misalnya ada kemungkinan resiko ketika kita punya pasangan yang kerja di pertambangan, misalnya di perminyakan, mungkin punya resiko yang lebih besar karena mereka jauh, terus juga menghirup banyak produk kimia dan lain-lain gitu. Jadi karir ini tentu bisa diprediksi oleh teman-teman, asalkan salah satunya adalah jangan denial. Punya pasangan yang sehat adalah investasi terbaik dalam kehidupan berumah tangga. Jadi teman-teman mungkin bisa melihat nih pasangan kalian ini punya kemungkinan kesehatan seperti apa. Misalnya kalau setiap hari makan pedas terus, kemungkinan apa sih penyakitnya? Oh, punya MAH, punya GERD, mungkin seperti itu, diare lah. Atau punya pasangan yang perokok berat, apa sih kemungkinannya? Oh, mungkin di 5 tahun pernikahan bisa terkena paru-parunya kenapa gitu, misalnya bocor atau kenapa gitu kan. Jadi harus tahu riwayat kesehatan masing-masing. Cobalah jujur dengan pasangan, misalnya apakah punya penyakit bawaan, pernah gak sih melakukan operasi-operasi yang besar, misalnya operasi pengangkatan ginjal, operasi kelenjar getah bening, atau apa. Terus gimana sih gaya hidup selama ini? Biasanya selama masa pendekatan bisa kelihatan dari cara dia makan, apakah dia makannya tepat waktu, apakah dia cukup aware dengan apa yang dia makan, atau yang penting ada aja deh gitu. Terus biasanya ketahuan juga sih dari cara dia berolahraga. Misalnya dalam 1 minggu, oh dia ternyata kalau hari Minggu lari pagi nih ke lapang, atau ternyata dia ikutan member gym gitu. Jadi kita bisa lihat awareness dia terhadap olahraga. Nah, terus kita juga melihat ya, kondisi kesehatan ini bukan cuma dari fisik tapi juga secara mental. Kondisi mental ini mungkin biasanya nggak terlalu terlihat, tapi biasanya lebih kerasa. Jadi teman-teman harus lebih lihat situasi kondisi, dan juga ketika ada indikasi-indikasi tertentu segera cari profesional, pokoknya get a help banget secepatnya. Terus setelah itu misalnya kalian akan menikah, apakah keduanya bersedia untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah? Itu biasanya dilakukan di laboratorium, melihat infertilitas, misalnya golongan darah, itu juga penting ya. Kalau teman-teman mempelajari ilmu biologi, mungkin teman-teman akan tahu bahwa ada beberapa dampak ketika si darah laki-laki dan perempuan itu berbeda, resusnya atau apa gitu. Terus misalnya gimana sih kalau misalnya ternyata ada masalah infertilitas atau kendala lainnya, apakah hubungan ini akan dilanjut atau tidak, atau ada aspek-aspek lain yang bisa diusahakan bersama. Apakah ada rencana pembuatan asuransi kesehatan khusus, misalnya di asuransi swasta selain BPJS ya, atau merencanakan gaya hidup baru setelah menikah. Misalnya setelah menikah, ayo di rumah kita bikin ruangan khusus gym. Wah, keren banget itu. Intinya, teman-teman harus memahami bagaimana cara kerja genetik, penyakit turunan, serta penanganan pertama pada sakit ringan. Misalnya, kalau misalnya di dalam kesehatan si laki-lakinya albino, nah itu ada kemungkinan nggak anaknya albino, kayak gitu ya. Terus penyakit turunan yang menurun ya, mungkin bukan cuman mungkin suaminya enggak, tapi mungkin orang tuanya atau kakek nenek dari si suami atau si istrinya itu. Terus mau belajar menggunakan media bantu yang tersedia kayak BPJS, kita mau pakai, kita mau menggunakan fasilitas sebaik mungkin, aplikasi-aplikasi kesehatan, terus menggunakan fasilitas-fasilitas Vaskes 1 seperti puskesmas, klinik terdekat gitu. Kita harus lebih buka mata untuk mencari tahu, karena siapa yang tahu in case of emergency terjadi sesuatu sama pasangan, kita bisa cepat bawa dia gitu. Selalu berhusnuzon, mau cross check fakta, nggak mudah dihasut, mau belajar, mau mendengar penjelasan ilmiah, jangan cuman katanya-katanya dan cuman coba-coba doang, akhirnya nyobain obat ini, obat itu karena kata orang. Pokoknya menjaga kesehatan adalah salah satu investasi terbaik untuk pernikahan.
Mengingat banyak banget kasus perceraian yang terjadi karena campur tangan orang ketiga seperti dari keluarga, entah itu keluarga laki-laki atau perempuan, rasanya mengetahui hubungan antara keluarga besar itu juga penting banget. Jadi teman-teman sebelum menikah baiknya mengetahui dari mana asal pasangan kita itu berasal. Misalnya keluarga seperti apa sih yang membesarkan dia gitu. Ada nggak sih latar belakang khusus kayak misalnya ternyata perempuan ini broken home, jadi dia cuma tinggal sama ibunya, ayahnya jauh. Kenapa itu penting? Karena once nanti kalian menikah, kalian butuh wali, perempuannya butuh wali, akan dihadirkan ayahnya. Jadi ayahnya nih punya kewajiban untuk menikahkan anaknya. Semisal ayahnya masih sehat, masih terjangkau, masih ini, maka ayahnya masih wajib untuk menikahkan anaknya. Jadi jangan sampai hal-hal seperti itu jadi luput gitu. Meskipun itu juga bisa bukan masalah yang besar ya, tentu ada solusinya. Terus misalnya punya kakak atau adik tiri, nanti akan berhubungan dengan waris, terus berhubungan dengan misalnya batasan-batasan aurat, batasan ini, batasan itu akan banyak banget ya teman-teman. Terus misalnya latar belakang dan kebiasaan mereka secara umum. Ada tuh keluarga yang suka banget ngumpul-ngumpul. Ada juga keluarga yang ngumpulnya cuman di waktu tertentu. Ada keluarga yang hobinya itu yaudah kita makan besar atau liburan bareng keluarga gitu. Itu kebiasaan yang remeh. Tapi kalau misalnya kita nggak biasa dan nggak sesuai sama prinsip kita sebelumnya, mungkin kita akan ngerasa kurang cocok gitu. Next, apakah sebenarnya secara garis besar keluarga pasangan itu menerima atau setuju dengan kamu dan sebaliknya? Kayak kelihatan gak sih keluarga ini bisa menerima kamu gitu? Karena penerimaan oleh keluarga itu penting. Habis nikah akan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berhubungan sama keluarga. Terus apa sih peran keluarga pasangan dalam kehidupan dan pernikahan kita? Jangan-jangan mereka setirnya, akhirnya kalian cuman disetirin aja jadi penumpang. Pokoknya terserah si keluarga besar gitu. Terus gimana nih cara menangani konflik yang melibatkan keluarga besar? Jangan sampai keduanya ikutan emosi. Dan menyambung dari yang tadi, apakah ada turunan genetik tertentu kayak misalnya kondisi secara mental, fisik, autisme, kembar, berasal dari ras tertentu atau lainnya dalam keluarga? Ada kisah di mana suami dan istri mereka menikah, lalu pas lahir ternyata anaknya nggak mirip suaminya dan nggak mirip istrinya gitu. Karena ternyata matanya blok banget, rambutnya keriting misalnya, kulitnya tipenya putih gitu atau gimana, ternyata tapi orang tuanya nggak ada yang punya ciri fisik tertentu. Coba dicek lagi sebelum kalian kamu selingkuh ya. Nah sebelum kayak gitu coba dicek lagi apakah di keturunan atasnya ada turunan seperti itu, misalnya dari kakek neneknya atau dari mana. Itu pentingnya belajar genetik dalam rumah tangga ya. Setelah menikah, kehidupan banyak berfokus pada keluarga, buat ia terasa seperti di surga dan bukan di neraka. Kita akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa komunikasi itu penting. Jadi komunikasi yang efektif akan mengurangi konflik. Semakin kalian banyak mengetahui tentang pasangan kalian, ya namanya mau nikah ya, jadi harus banyak tahu gitu ya. Itu akan mengurangi konflik. Jadilah pendengar yang aktif gitu ya. Jangan cuman maunya didengerin aja, tapi kamu juga harus jadi pendengarnya. Terus komunikasi nonverbal juga penting, gestur, ekspresi wajah, kontak mata itu penting. Banyak banget pasangan yang tersinggung ketika misalnya lagi cerita apa, pasangannya nggak dengerin atau ngasih wajah ekspresi yang gimana gitu, jadinya nggak enak. Terus pentingnya menghindari kritik yang merusak. Jadi kadang kita mau ngeritik nih baik-baik, tapi ternyata karena kita ngerasa itu baik, tapi pasangan kita ternyata nganggepnya itu nggak baik kan, jadi akhirnya rusak ya. Terus menjaga keterbukaan, kejujuran juga, pokoknya jujur tapi sampaikan dengan cara yang baik. Waktu yang tepat memainkan peran penting. Ngobrol di waktu yang tepat, jangan pas dia lagi sibuk, lagi crowded, lagi hektik, lagi di jalan macet-macetan kita ngajak ribut, minta kejelasan ini itu. Maksudnya sih baik biar masalahnya cepat selesai, tapi tahu waktu itu juga penting. Terus pengulangan pesan mengurangi kesalahpahaman. Kadang kita ngasih tahu dia A,
tapi mungkin caranya kayak kurang tepat aja gitu. Mungkin kamu bisa kasih tahu lagi dengan cara yang baik ya, supaya nggak ada salah paham. Terus tingkatin juga empati gitu, merasakan apa yang dirasakan pasangan gitu, entah itu akhirnya kalian berjodoh atau enggak. Menghindari silent treatment, didiemin itu nggak enak, terus kayak dibikin bingung itu juga nggak enak. Jadi baiknya ngobrol, komunikasi. Kalaupun butuh waktu, kasih kejelasan. Misalnya aku butuh istirahat nih 1 hari ini gitu. Intinya ngobrol, komunikasi, kasih tahu apa yang kamu mau dan apa yang kamu nggak mau. Itu akan lebih memudahkan dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Terus bahasa cinta yang berbeda membutuhkan penyesuaian. Kayak yang tadi, ada orang yang sukanya disentuh fisik, tapi ada juga yang ngerasa bahwa dia pengennya dikasih hadiah. Nah, itu yang harus dikomunikasikan. Dan komunikasi itu dibentuk oleh latar belakang, makanya penting untuk tahu dia siapa, dari keluarga mana. Terus kritik versus keluhan. Kadang kita berpikir bahwa ketika kita ngeluh pasangan langsung ngerti, tapi ternyata mungkin mereka nangkapnya beda gitu. Jadi kasih boundaries, atau kasih judul deh. Kalau aku nih ngeritik dulu ya, atau aku nih ngasih masukan ya, atau aku mengeluh gitu, supaya semuanya jelas. Terus perasaan tidak selalu logis. Sometimes kita ngerasa kalau kok adik ipar kamu begitu ya, gini. Kok perasaan aku nggak enak. Tapi sometimes mungkin ada keadaan-keadaan tertentu yang menjadikan si situasi menjadi seperti itu. Jadi coba selalu cross check apa yang terjadi. Oh ternyata dia lagi capek. Oh ternyata dia habis sakit, baru bangun dari sakit gitu. Jadi mungkin wajahnya bikin kamu ngerasa nggak diterima atau apa gitu. Tanggapan yang tepat membangun kepercayaan. Pokoknya menanggapi pasangan, mau menampung apa yang dia rasa, mau mengolah emosi bersama, itu pasti akan lebih baik dalam sebuah berpasangan gitu. Dan konflik tidak selalu negatif. Kadang kita setelah berantem sama orang, tanda kutip ya, kita malah jadi lebih dekat dan lebih tahu karakter seseorang. So, berkonflik sama pasangan nggak jelek-jelek banget, tapi yang penting bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik. Dan cara menerima keputusan yang berat atau tidak disukai. Setelah melakukan cross-check, setelah melakukan banyak pendekatan, mengetahui latar belakang masing-masing, udah ngomongin visi misi, udah ngomongin anak, udah ngomongin tentang keluarga besar, udah dikenalin sampai ke nenek, ke uyut, ke mbah, kemana-mana, tapi ternyata akhirnya kalian tidak berjodoh. Ya, menerima keputusan yang berat itu ternyata butuh seni ya. Yang pertama, berikan waktu untuk memproses perasaan. Kayak kamu boleh loh merasa sedih, kamu boleh merasa marah ketika kita nggak jodoh gitu. Atau mungkin kita merasa lega karena bagus lah untuk nggak jodoh gitu. Tapi itu ternyata perasaan lega itu juga butuh proses untuk menerimanya. Terus jangan lupa untuk fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Misalnya kita emang nggak suka sih sama keputusan ini, tapi ya udahlah, misalnya hal yang bisa dikendalikannya adalah emosi sendiri. Terus misalnya yang bisa dikendalikan adalah respon-respon diri sendiri dan keluarga dekat, misalnya kayak gitu. Lalu temukan perspektif positif. Misalnya, tapi kan aku udah kenal dia udah 7 tahun, udah 8 tahun, 12 tahun gitu. Ya ternyata nggak jodoh, gimana dong? Ya udahlah, alhamdulillah baru 5 tahun, baru 3 tahun, belum selamanya gitu. Itu contohnya ya. Tapi kadang menemukan perspektif positif ini agak sulit ketika kitanya nggak menerima gitu. Terus bicarakan dengan orang lain. Sometimes kita butuh orang lain untuk mendengarkan. Tapi ingat kalau teman-teman kita yang khususnya teman-teman dekat itu bukan tempat sampah, mereka bukan panti rehab. Jadi ketika kamu bercerita dengan mereka, tetap tetap berikan boundaries gitu. Kalau kamu merasa udah nggak bisa membantu banget, cari yang lebih profesional. Mungkin ada harga, ada kualitas, tapi kalau itu bisa bikin kamu lega, why not?
Terus latih penerimaan dan kesabaran. Menerima dan sabar ini adalah kata-kata yang gampang diucapkan tapi sulit dilakukan. Tapi rasanya penerimaan dan kesabaran ini adalah jawaban yang paling cocok untuk kasus ketika kita mendapatkan keputusan yang enggak kita suka. And then life must go on. Rencanakan langkah selanjutnya. Jangan berdiri di tempat, jangan meratapi kesedihan. Cukup berikan proses, kasih waktu, boleh, oke. Tapi apa nih, what's next? Thank you so much teman-teman udah dengerin. Itu adalah beberapa resume aku tentang pranikah. Semoga bisa membantu kalian. And see you on my next random video. Bye bye.